Oke, selamat siang semua. Ya, kita masih lanjut pembahasan tryout ya. Yang kemarin kan baru sampai nomor 11. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nomor selanjutnya adalah nomor 12. Bisa dilihat di sini ya. Jadi nomor 12 ini mengenai kesetimbangan kimia. Dalam ruang 2 liter direaksikan 0,3 mol gas N2 dan 0,3 mol gas O2. Berarti itu letaknya di mula-mula ya reaksinya. Nah, reaksinya bisa dilihat sudah dilihat di soal N2. Jadi Miss tulis ulang nih. N2 plus O2 menjadi 2NO. Ya, itu reaksinya. Sekarang pertama kalian cek dulu udah setara atau belum reaksinya. Ternyata reaksinya udah setara ya. N-nya di kiri 2, di kanan 2, sama dengan O-nya juga di kirinya 2, di kanan 2 gitu. Nah, berarti tinggal kita cek aja mana tabel yang benar ya, yang menggambarkan reaksi kesetimbangannya. Jadi kalau kita lihat mula-mulanya N2 dan O2-nya 0,3, 0,3. Berarti kalau kita lihat di option A benar ya. Mula-mulanya 0,3, ini juga 0,3. Nah, si NO-nya kan awalnya nggak dikasih tahu berapa. Berarti kan kita anggap dia nggak ada, ya kan? Karena biasa juga produk di awal jarang yang ada duluan. Berarti di strip, benar ya. Terus dia bilang setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,2 mol gas NO. Berarti kesetimbangan itu berarti akhir, ya kan? Berarti akhir di sini 0,2. Benar. Berarti kalau di sebelah kanan kan, yang sebelah kanan kan yang sini. Kalau awalnya 0, terus akhirnya 0,2, berarti yang bereaksi adalah 0,2, betul. Berarti ini juga betul. Yang 0,2. Terus kita cek untuk yang bagian bereaksi, yang si preaksinya si N2 dan O2. Kita lihat dia tulisannya yang bereaksi 0,1. Ini benar atau enggak? Benar ya. Kan dilihat dari perbandingan koefisien. Kan di sini koefisien N2-nya itu 1, sedangkan ini koefisien NO-nya 2. Ya kan? Berarti caranya 1/2 dikali ini yang bereaksi yang awalnya ketahuan, yaitu 0,2. 1/2 kali 0,2, 0,1 betul. O2 juga sama ya, karena dia juga koefisiennya 1. Berarti 1/2 kali 0,2 juga benar 0,1. Nah, untuk yang sebelah kiri itu setimbangnya artinya dikurang ya, karena preaksi dia. Berarti yang setimbangnya 0,3 kurang 0,1, 0,2 benar. Ya, sama dengan O2 juga 0,2 benar. Ya udah, kalau kita cek ternyata A udah benar ya tabelnya. Ya udah, kita pilih jawabannya nomor 12 tuh jawabannya yang A gitu. Ini mengenai kesetimbangan, berarti pelajaran kelas 11. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjut ke nomor 13 ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nah, ini kita lihat ke nomor selanjutnya yaitu nomor 13. Nah, ini nomor 13 di sini juga masih mengenai kesetimbangan, tapi tentang teori ya, prinsip Le Chatelier. Kita lihat pertanyaan di sini adalah reaksinya 2NO plus O2 jadi 2NO2. Berarti udah setara ya reaksinya. Nah, yang ditanya ini di sini adalah jika volume diturunkan. Nah, waktu itu kan pernah tuh ya Miss bahas juga pas kita belajar yang UN soal UN yang waktu itu pembahasan gitu ya. Jika volume diturunkan, volume itu yang berpengaruh adalah koefisien reaksi gitu. Jadi volume diturunkan, kalau volume turun berarti dia gesernya ke yang koefisiennya kecil juga ya. Jadi kan karena volume itu berbanding lurus, perubahannya berbanding lurus dengan koefisien. Kalau volumenya naik berarti ke koefisien yang lebih besar. Kalau volumenya turun berarti ke koefisien yang lebih kecil. Nah, berarti cari mana yang koefisiennya lebih kecil. Kita lihat kalau di yang kiri berapa koefisiennya totalnya? Jumlah koefisiennya. 3.
3. Sedangkan yang kanan cuma 2 kan ya. Nah, berarti dia minta volumenya diturunin, berarti geser ke yang kecil, berarti geser ke yang kanan. Karena kanan kan nilainya 2. Ya udah kita langsung pilih yang bergeser ke kanan. Nah, tapi kan ada option 2, tuh ada yang B dan ada yang E. Nah, yang ditanya bagaimana dengan konsentrasi O2-nya? Karena dia gesernya ke kanan, berarti kan otomatis yang NO-nya yang bertambah kan ya konsentrasinya, sedangkan si O2-nya itu berkurang. Ya, jadi jawabannya bergeser ke kanan, tetapi si konsentrasi O2-nya berkurang. Jadi nomor 13 jawabannya yang E gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya ke nomor selanjutnya. Oke, kita lihat nomor 14 ya. Kita lihat nomor 14, ini juga soal teori mengenai indikator asam basa. Nah, seorang siswa melakukan percobaan ya, berbagai indikator terhadap suatu larutan. Larutannya itu sama, dia ditaruh di 4 tabung reaksi yang berbeda gitu. Nah, terus sekarang ada nomor 1 sampai 3 itu udah ada warnanya. Terus kalian harus memprediksi warna apa yang akan terjadi kalau dimasukkan indikator yang keempat, yaitu phenolphthalein. Nah, ini sebenarnya bisa lihat dari sini. Ya, jadi kalau kita lihat nomor 1 pas metil jingga, warnanya kan dia warna merah. Ya, berarti warna merah itu kan di kiri ya. Gitu perubahannya, trayek perubahannya. Berarti kalau trayek perubahannya merah di kiri, berarti pH-nya dia kurang dari 3,1. Bener nggak sama yang lain? Kita cek lagi, misalnya yang kedua ternyata warnanya merah juga. Nah, merah ternyata juga di kiri, di trayek yang indikator yang kedua, berarti kurang dari 4,2 gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua, yang ketiga kuning. Ya, ternyata bener kan, kuning juga berarti kurang dari 6. Berarti kan kalau dari yang awal nih ya, kita udah tahu pH-nya dia kurang dari 3,1, kurang dari 4,2, kurang dari 6. Ya kan? Berarti kan kalau di mat itu misalnya kurang dari 3,1, kurang dari 4, kurang dari 6, berarti yang paling dia itu adalah yang ini kan, yang kurang dari 3,1. Berarti kita udah bisa simpulin bahwa si pH dari si larutan tersebut yang kita nggak tahu itu pH-nya kurang dari 3,1. Nah, sekarang berarti pas dia memakai phenolphthalein ini, kita nggak tahu warnanya, kita lihat range pH dari phenolphthalein itu dari 8,3 sampai 10. Nah, warnanya dari tidak berwarna dan merah. Berarti karena kita udah tahu pH-nya itu adalah kurang dari 3,1, kurang dari 3,1 nggak mungkin 10 kan, karena kalau 10 itu warnanya merah artinya dia lebih dari 10. Jadi kan kalau yang kanan itu artinya lebih dari angka tersebut, kalau yang kiri artinya kurang dari angka tersebut. Berarti warnanya kita udah tahu 3,1 itu letaknya adalah kurang dari 8,3, bukan lebih dari 10. Berarti X-nya kita udah tahu warnanya dia